Langsung saja ke poin utamanya. Di sini pada topologi ini, kita akan mengkonfigurasikan ACL atau Address Control List. Lebih spesifiknya, kita akan mengkonfigurasikan standar Access Control List di topologi ini. Nah, untuk Address Control List ini atau biasa disingkat dengan ACL, itu kalau misalkan di MikroTik ada yang namanya firewall. Kegunaannya hampir sama. Kita bisa ngeblok IP di sini, bisa ngeblok website juga di sini. Dan si ACL atau Address Control List ini dibagi menjadi dua. Kalau misalkan kalian lihat pada video saya yang sebelumnya itu, kita di sini di topologi ini sudah mengkonfigurasikan IP address dan juga routing RIP, tentunya dynamic routing, agar setiap klien dan setiap router itu terhubung satu sama lain. Intinya sih, setiap PC dan PC bisa saling ping satu sama lain. Kalaupun kalian tidak mengikuti playlist dari networking tutorial di channel ini, ya nggak apa-apa. Saya akan men-spill konfigurasi-konfigurasi yang sudah saya konfigurasikan di topologi ini. Pada router 2 yang paling kiri, saya sudah mengkonfigurasikan seperti ini. Sudah mengkonfigurasikan IP address seperti pada topologi. Dan juga routing dinamis RIP-nya. Dan untuk perintahnya itu router RIP, lalu version 2 networknya masukin seperti ini. Dan masukkan juga network dari 192.168.1.0-nya. Dan pada tabel IP address-nya juga sudah tertera IP address yang sudah kita konfigurasikan. Dan jangan lupa portnya itu harus up, jangan down. Dan pada router 3 atau router tengah juga saya sudah mengkonfigurasikan IP address dan juga routing dinamis RIP-nya itu sendiri. Hampir sama. Dan begitu pun juga pada router yang paling kanan. Di sini ya hampir sama, sudah dikonfigurasikan IP address dan juga routing dinamis RIP. Dan kalau misalkan kita cek pada IP root atau tabel root, itu sudah tertera dan tercantumkan. Dan kalau misalkan di sini kita tes ping antar PC, itu sudah reply atau sudah terkoneksi. Penjelasannya cukup sekian saja. Nah, pada goals atau tujuan akhir dari video ini, agar nanti kalian bisa mengkonfigurasikan gimana caranya ngeblok IP address. Nah, pada ACL sendiri itu kita bisa ngeblok host atau salah satu IP dan juga bisa mengeblok network atau kumpulan IP. Jadi, pada topologi atau tujuan akhir dari video ini itu kita akan ngeblok network client dari router yang paling kanan. Jadi, nanti di sini PC 2 atau yang menggunakan network atau IP 192.168.3.0/24 itu tidak bisa ngeping pada server. Dan juga kita akan ngeblok salah satu host dari PC 0 ataupun PC 3 di sini. Jadi yang paling kanan kita ngeblok dengan menggunakan network dan yang paling kiri kita ngeblok menggunakan host atau salah satu IP. Langsung saja kita konfigurasikan dan kita akan mengkonfigurasikannya pada router yang tengah atau pada ruangan admin. Masuk ke konfigurasi terminal dan lalu ketikkan command access strip list. Kalau misalkan kita kasih tanda tanya lalu enter, nah kita bisa mengkonfigurasikan access list yang standar ataupun extended. Untuk standar access list itu menggunakan nomor ID 1 sampai 99. Itu batasnya. Jadi kita hanya bisa mengkonfigurasikan atau membuat access list dari 1 sampai 99. Dan untuk nomor ID dari extended access list itu kita bisa menggunakan nomor ID 100 sampai 199. Karena kita menggunakan standar, jadi kita di sini menggunakan access list 1. Ya, walaupun kita juga di beberapa router kita bisa mengkonfigurasikannya menggunakan nama. Jadi standar gitu ataupun extended, tidak menggunakan nomor ID. Saya contohkan access list 1. Lalu kalau misalkan kita tanda tanya enter lagi, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu deny, permit, dan remark. Deny untuk ngeblok, permit itu untuk mengizinkan, dan remark itu untuk mengkomentari atau menandai. Dan kita pilih deny karena kita ingin ngeblok, dan juga nanti kita juga akan menggunakan permit juga. Yang pertama kita buat pada akses 1 itu deny atau ngeblok network. Deny, lalu masukkan IP networknya 192.168.3.0. Selanjutnya masukkan wildcardnya, dan di sini kita menggunakan slash prefix dari 24. Wildcardnya itu 0.0.0.255. Apakah sudah? Ya, untuk ngebloknya itu cukup sekian. Kita tinggal masukkan rule atau access list tadi ke dalam interface-nya. Interface yang mana yang akan menggunakan access list tersebut. Dan di sini saya contohkan fast ethernet 0/0. Lalu kita ketikkan
IP access group. Nah, di sini kita memasukkan nomor ID dari access listnya. Tadi kan kita buatnya access list 1. Nah, kita masukkan di sini IP access group 1. Lalu tentukan interface fast Ethernet 0/0 itu bakalan in atau out. Karena kita mengimplementasikan ACL pada fast Ethernet 0/1 yang ingin ngeblok network dari 192.168.3.0, berarti interface-nya itu out. Kalau misalkan kita interface-nya pengen in, kita mengimplementasikannya itu pada kabel serial yang menghubungkan router kanan dan juga router kiri. Ya pokoknya sih in untuk traffic yang masuk, out itu untuk traffic yang keluar. Kita memfilternya itu pada traffic yang masuk atau ada traffic yang keluar. Nah, akan tetapi kita kan sudah membuat tuh rule si access listnya yang ngeblok IP dari network 192.168.3.0. By default, kalau kita misalkan ngeblok pada port tuh semua IP atau networknya itu semuanya terblok. Jadi di sini kita memerlukan konfigurasi dari access listnya lagi dengan menambahkan rule permit, yaitu dengan seperti ini. Access list 1 permit any, dan kita coba show access list yang tadi. Nah, kita kan sudah membuat 2 access list ya. Lebih tepatnya 2 rule pada satu access list. Bacanya gini, tolong deny network dari 192.168.3.0 dengan wildcard 00.255 dan selain itu atau permit izinkan semuanya. Berarti selain dari network yang di atas, izinkan semuanya. Kalau seperti ini baru bisa deh. Nah, selanjutnya kita mau ngeblok salah satu host yang ada di router kiri. Kita kan bisa menambahkannya seperti ini. Access list 1, deny, host, lalu masukkan IP-nya. Akan tetapi, jika seperti ini, rule yang kita buat itu tidak berfungsi. Karena apa? Rule tersebut atau aturan tersebut itu di bawah aturan yang sudah kita buat tadi, yaitu mengizinkan semua IP kecuali network dari 192.168.3.0. Nah, harusnya pertama kita deny, baru permit. Jadi, access list itu dieksekusi itu berdasarkan urutan. Dan gimana cara mengurutnya? Ya, ada salah satu perintah untuk mengurutkan si access list ini, namanya itu resequence. Tapi kita juga bisa mengakalinya dengan menghapusnya dulu, lalu kita buat lagi seperti ini. Kalau kita menghapus salah satu, semuanya bakalan terhapus, yaitu dengan menggunakan perintah no access list 1 permit any, dan semuanya bakalan terhapus access list yang sudah kita buat, dan kita buat lagi atau buat ulang dengan urutan yang benar. Access list 1 deny 192.168.3.0, dan yang keduanya itu ngeblok host, deny host 192.168.1.3, dan yang terakhirnya itu untuk mengizinkan semua IP dari semua network kecuali IP dan network yang sudah kita buat di atas. Jika seperti ini baru sudah bisa dan work. Tadi kan kita kalau misalkan hapus satu kan hapus semua. Kita juga bisa mengakalinya itu dengan menggunakan 2 access list yang berbeda, yaitu access list 1 untuk mendeny atau memblok network 192.168.3.0, dan yang keduanya itu khusus untuk host. Jadi nanti access list tersebut itu digunakan pada interface yang berbeda. Kalau tadi kan hanya digunakan pada interface fast Ethernet 0/0. Kalau kita lihat pada interface fast Ethernet 0/0 itu sudah menggunakan IP access group 1 out. Dan kita gunakan access list 2 pada interface, misalkan interface serial 2/0, dan kita masukinnya itu in, bukan out, berbeda.
Dan kalau misalkan kita tes ping lagi, hasilnya sama. Sebenarnya sih ada dua perintah lagi yang harus dipraktekkan. Yang pertama itu remark untuk komentar pada access list yang sudah kita buat atau menandainya. Akan tetapi pada Cisco Packet Tracer saya agak sulit untuk mempraktekkan atau mendemokannya. Nggak tahu kenapa ini ada bug atau saya salah komen. Tapi untuk penggunaannya itu nggak bisa. Bukan nggak bisa tapi nggak bekerja. Dan satu komen lagi yaitu resequence. Gunanya apa? Gunanya itu untuk mengatur si access list atau ACL yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan kalian perhatikan itu pada samping ACL ada nomor 10, 20, dan 30. Nah, itu kita bisa mengaturnya itu melalui nomor tersebut atau angka-angka tersebut. Dengan menggunakan resequence, kita tidak usah menghapus access listnya. Kita hanya perlu mengaturnya saja. Akan tetapi saya bilang lagi, di Cisco Packet Tracer saya kesulitan untuk mendemokannya karena di sini tidak support, mungkin harus menggunakan perangkat asli kayaknya. Tapi saya tidak punya. Dan cukup sekian. Kalian bisa nonton video saya yang kemarin tentang routing dinamis RIP agar kalian tidak bingung pada konfigurasi ini, ataupun video tutorial dari konfigurasi lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.